Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan selamat tahun baru untuk kita semua, baik jemaat yang mengikuti secara streaming via Facebook dan juga secara konser di gereja. Sebelum kita memulai ibadah kita akan mendengarkan warta jemaat. Berita sepekan adalah sebagai berikut. 1. Panitia Kebaktian. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta James Damanik dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. 2. Komisi Penata Layanan dan Keuangan. Kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja dan kas panitia Natal. Persembahan ke depan untuk dana pensiun. Amplop dana pensiun sudah disediakan di depan gereja. Persembahan ibadah pergantian tahun keluarga dapat diserahkan ke depan ke kotak persembahan yang tersedia. 3. Panitia dan pembangunan. Minggu 1 Januari 2023 di ibadah ucapan syukur tahun baru, kita akan mengumpulkan pundi iman yang kedua untuk dana lahan gereja, pembangunan gereja. 4. Majelis Jemaat. Sehubungan dengan berakhirnya masa kontrak gereja kita di tempat ini, pada tanggal 15 Januari 2023, maka ibadah terakhir di tempat ini adalah tanggal 8 Januari 2023. Setelah ibadah minggu, kita akan bersama-sama memindahkan barang-barang inventaris gereja ke pastori yang baru. Mohon partisipasi kita semua, terutama P3MI. Kemudian tanggal 9 sampai dengan 14 Januari 2023, kita bergotong royong memindahkan barang-barang inventaris gereja ke pastor yang baru. Mulai tanggal 15 Januari 2023, ibadah minggu kita akan diadakan di Hotel Palem di ruangan Meratus pada pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Pastori gereja berada di seberang Hotel Palem, masuk dari samping markas Kodim di seberang markas Detasemen Seni, Jalan Es Parman 1, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, RT 19 RW 02 nomor 16. Pelayanan tengah minggu dan seksi-seksi akan diadakan di pastori tersebut. Dan Minggu 15 Januari 2023 setelah ibadah, Pendeta James Damanik dan Majelis mengadakan acara Open House Natal dan Tahun Baru di pastori yang baru. Poin 5 dari Panitia Natal. Dalam rangka mendukung penggalangan dana Natal, jemaat dapat mempersembahkan janji iman. Berikut anggaran dan juga realisasi dana Natal. Ralat pada nomor 15 adalah 1 juta rupiah, dan total setelah diralat 8.522.600 rupiah, dengan kekurangan dana 1.857.400 rupiah. Bagi jemaat yang terbeban dan tergerak hatinya untuk memberikan persembahan, boleh secara langsung kepada ketua pelaksana maupun kepada bendahara Natal. 6. Komisi Sosial. Berita duka. Telah kembali ke rumah Bapa di sorga, adik Gea Nelson Christiobel pada usia 3 tahun. Anak yang selama ini kita doakan, anak dari Bapak Nok dan Ibu Mesrawati Gea. Alamat di Hayangin Meratus, meninggal pada hari Rabu 28 Desember 2022 pada pukul
00.30 waktu Indonesia Tengah di ruang ICU RS Uli. Jenazah sudah dibawa ke Hayangin Meratus dan dimakamkan di sana. Hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan turut berduka cita. 7. Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi. Berikut hari ulang tahun anggota jemaat di bulan Januari 2023. Kepada yang berulang tahun diucapkan selamat ulang tahun. 8. Komisi Pendidikan Agama Kristen. Berikut juga telah tertera program Gemar Membaca Kitab. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat boleh menerapkannya selama seminggu ke depan. 9. Seksi Pemuda-Pemudi. Kelas meeting gabungan P3MI akan dimulai pada hari Kamis 19 Januari 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah bertempat di Pastori Gereja. Persekutuan P3MI akan dimulai pada hari Sabtu 21 Januari 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah bertempat di Pastori Gereja. Berikut untuk jumlah kehadiran dan persembahan pada minggu lalu telah tertera pada warta kita dan juga pelayan dan petugas pada minggu tanggal 8 Januari 2023 dengan pelayan firman Evangelis Novia Daud, liturgis Dayanti Gula, pemandu pujian Hardin dan Surani Harefa, pemusik Christian Anton Yohanes, pembaca epistol Stevi Evangelista, doa syafaat Pendeta James Damanik, petugas persembahan Safir Telang Banua, operator streaming Dalfrian Daci, penyambut jemaat Cewek Seviati dan Sosen. Demikian warta jemaat kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyambut tahun baru ini dengan penuh syukur dan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Kita akan memulai dengan ibadah kita. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Mari kita menaikkan syukur kita menaikkan penyembahan kita kepada Allah yang besar, perkasa, dan penuh kemuliaan. Kau yang terindah. Besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidupku. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau besar kasih setiamu kepadaku. Ku
Versi yang kedua, kau yang termanis di dalam hidupku. Kau yang termanis di dalam hidupku. Besar kasih setiamu kepadaku, Ku sembah Kau. Ku tinggikan namamu selalu, dan laluku tetap terus menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah ya aku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Pertolongan kepada kita adalah di dalam ibadah tahun baru ini adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kirap kesetiaannya sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai engkau juga. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu
kembali menaikkan pujian yang dari awal, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai diraku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat silakan duduk. Tema tahun baru 2023 yaitu saling mengasihi, diambil dari Nas Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Mari kita baca bertanggapan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah itu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang kasih dari surga.
semua yang membuat damai di hati kita semua. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Memenuhi Secara bergantian kita membacakan Mazmur 133. Ayatnya yang pertama dibacakan oleh kaum pria, ayatnya yang kedua oleh kaum wanita, dan pada ayat terakhir kita akan bersama-sama. Kita mulai. Nyanyian Syara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan meleleh ke jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. bagi orang serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi Kepada Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan pujian maupun kesaksian, waktu dan tempat dipersilakan. Yes. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya rindu kembali untuk menyanyikan lagu Tuhan Penolongku tadi, karena Allah sungguh luar biasa. Hari boleh berganti, tahun boleh berganti, musim pun boleh berganti, tetapi anak-anak Tuhan akan selalu percaya bahwa kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tuhan menolongku. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
Baik, terima kasih untuk kesaksian pujiannya. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang masih ingin memberikan persembahan pujian, waktu dipersilakan. Ayo Tius, kamu bisa. Haris. Pak Pramu komandannya. Naik ke atas. Kesaksian pujiannya. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Joni.
Selamat pagi, salam. Nama saya Joni Latiprisa. Saya ini nggak punya pendidikan. Orang tua saya itu mati dari saya masih kecil. Jadi saya hidup itu piatu, tinggal dengan kawan. Kalau desanak saya itu di Ambon, Seperwa. Jadi saya mengalami ini nih, waduh, peristiwa saya ini berat. Natal pertama tuh aku nggak bisa hadir. Saya persoalan dengan tetangga sebelah, orang Ambon juga itu. Dia buang ratik-ratik kayu itu kan di tiga rumah saya, kos-kosan saya itu kan saya biasa kan bikin bersihkan itu. Ditutup kan dengan ratik-ratik gitu loh. Jadi sekarang lagi saya nggak bisa bikin bersihkan lagi kan tuh. Saya biar aja begitu. Itu sampai di dapur itu, kalau saya nggak bersihkan itu, masuk rumput itu dalam rumah sampai di bawah rumah itu loh. Nah itu. Jadi saya minta maaf itu sampai sekarang ini ya saya ini hidup saya masih rasa gelap. Anak saya kurang perhatikan saya yang dekat Marabahan ini loh. Itu lakinya pegawai negeri itu. Kos-kosan saya itu orang sebelah baru masuk itu nggak bayar lampu. Jadi anak saya kan sekarang itu nggak dibayar lagi lampu itu. Saya nggak tahu itu maksud siapa yang mesti bayar itu lampu. Orang sebelah itu begengge. Maaflah pula, begengge itu kan orang Jawa kan. Begengge. Nah itu. Tiap malam itu keluar. Jadi kalau siang begini itu dua laki pindah, aku nggak tahu itu laki apa aja. Laki-laki itu orang Madura. Kalau ada telepon masuk itu aku dengar dia keluar jalan. Aku pernah lihat juga tuh. Ada perempuan dua itu datang itu laki-laki satu. Laki-laki itu orang Ambon. Saya kenal itu. Tinggal di situ juga itu. Satu laki-laki lagi kendaraan merah itu. Boliknya jam 3. Perempuan dua itu bolik jam 4. Aku sengaja berdiri di depan rumah itu kaca kan. Jadi saya lihat itu. Oh. Jadi kamar itu ya begini lah. Saya nggak tahu itu saya mau kemana ini. Saya belum bicarakan juga dengan anak saya itu. Aku bingung. Kalau soal makan saya itu ya cukup sampai 2 bulan tuh. Cuma kadang-kadang itu ya soal ikannya itu kan susah. Susah ikannya. Jadi kebanyakan itu kalau ada duit-duit itu saya beli singkong. Nah itu aja, goreng. Saya senang makan itu. Kalau saya beli itu singkong itu, tetangga-tetangga saya itu meledek saya itu loh. Loh, beras datang itu setengah-setengah karung kok beli singkong. Kamu jangan ngomong begitu. Singkong ini Jerman, Australia, Amerika, Belanda makan nih. Orang Indonesia nggak makan ini itu bohong, bodoh itu. Jangan sombong. Satu waktu habis beras itu makan apa? Saya ngomong seperti itu. Nah, diam itu orang-orang itu. Jadi saya ini ya begitulah. Hidup saya ini kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Nah, itu kembang kempes lah. Mulai Maret. Anak-anak kurang perhatikan aku juga itu. Yang punya mobil ada yang kurang perhatikan aku. Anak saya datang, perempuan itu datang bawa mobil. Anak saya laki-laki datang bawa mobil. Tetangga itu kira mungkin satu datang itu 1 M, satu datang lagi 1 M buat saya. No way. Saya biasa kalau pakaian di rumah, kalau pakaian kotor di rumah 3 hari saya pakai sama ke pasar saya ganti. Orang itu iri saya, kawan itu iri saya. Nah itu saya nggak biasa mau ke pasar itu pakaian yang sudah ditidur itu jalan dengan pakaian itu saya nggak bisa seperti ini. Pakaian saya itu biasa bersih. Nah, ini saya saksikan buat semua dengaran. Ada juga orang bikin hancur kami di sini. Saya sering datang ke sini itu orang di gereja sana perhatikan saya. Saya kalau tidur saya mimpi dari Tuhan minta kelihatan, penglihatan saya dari Tuhan dikasih buat saya. Kasih buat saya, Tuhan kasih mimpi saya itu. Karena saya mimpi itu bini aku datang telanjang. Saya lihat yang mata kepala itu sampai sini telanjang. Orang tua saya sudah meninggal itu. Lihat saya tidur itu, pas putar tidur ini, untuk saya begini. Saya saksi ini hari Minggu ini loh, bukan main-main ini, bukan main. Saya nggak bisa saksi itu. Saya malu cuma ini saya keluarkan itu.
Nah itu Ibu Bapak. Di sini kan katanya itu kan sudah amat sayang kan seperti keluarga. Kita semua kan keluarga. Jadi kalau saya minta maaf dari semua, saya punya tingkah laku begini, misalnya ada makan di sini kan, saya itu pada malu. Apalagi ini kan gereja ini kan kontrak, saya tidak mau bikin beban lagi buat sini. Sifat saya seperti itu, sifat saya. Saya ini bisa baca tulis, semudra luas, lewati aku jelajahi, 42 kapal, Ukusan Maro, Kumpira Maro, Despoina, pelayan lah, masih zaman Soekarno. Saya lewati semua itu. Terusan Sulawesi itu saya jalani sampai ke Belanda itu. Jadi saya ya bukan orang bumung lagi. Cuma saya bisa baca tulis, tapi pengalaman aku lebih luas. Jadi saya minta terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai di sini aja, saya nggak bisa terlalu banyak panjang. Nah, itu. Kiranya Tuhan Yesus yang terus menolong dan menguatkan Bapak Jamil atau Kalisa untuk kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk ke dalam khotbah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta James Damani. Sebelum itu, mari kita merendahkan diri dan menyerahkan hati kita untuk dibawakan Tuhan. Kita naikkan pujian kita, Bapa sentuh hatiku. Betapa ku menyadari di dalam hidupku Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku. Betapa ku
dalam hidupku ini, selalu memberi kesabaran terbaik oleh karena kasih. Dapat sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bangga emas yang kau membentuk rencana hatiku. Hanya ku mengasihi sebuah kasih yang selalu memberi berkah. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagaikan air mengalir yang tiada pernah berhenti. Benar ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kasih-Mu tidak pernah berhenti, bagai air yang mengalir, dan itulah yang menjadi penyemangat kepada kami di dalam memasuki, menjalani tahun 2023. Sebab karena kasih-Mu. Tidak ada alasan lain bagi kami ya Tuhan kecuali karena Engkau dan kasih-Mu. Hari ini kami mau belajar dan mau mempraktekkan kasih itu lebih dalam lagi. Tolonglah kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menyambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa-apa yang diperintahkan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan
kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saling mengasihi. Kita tahu Bapak Ibu bahwa di dalam Injil Yohanes yang mengemuka paling utama menonjol yaitu tentang kasih. Sebab memang tema tentang kasih ini dipilih tentunya oleh Tuhan untuk dituliskan oleh Rasul Yohanes untuk melengkapi Injil baik Markus maupun Matius dan Lukas dengan tujuan penulisan yang berbeda tentunya. Injil Yohanes ini ditujukan kepada orang-orang yang berbahasa Romawi, warga negara Romawi, dan mereka kebanyakan bukanlah orang Yahudi. Sehingga Bapak Ibu saudaraku, dari awal sampai dengan akhir pada Injil ini ditonjolkan tentang kasih. Dan ini memberikan kepada orang-orang yang membaca firman Tuhan ini agar dapat membedakan kasih yang datangnya dari Tuhan dan kasih yang sedang didemonstrasikan oleh dunia, tentunya pada masa itu dunia Romawi. Sehingga Bapak Ibu, orang bertemu Tuhan yang adalah kasih. Jadi tujuan daripada Injil ini, orang bertemu Tuhan melalui apa yang disebut dengan kasih. Di dalam dunia Helenistik atau dunia Romawi pada masa itu, memang dikenal ada 4 jenis kasih. Dan orang-orang Romawi itu Bapak Ibu, mereka bisa membedakan kasih itu menurut keadaan yang terjadi pada setiap orang. Itulah sebabnya mereka membagi-bagi kasih itu menjadi 4. Dan Bapak Ibu saudaraku, pada bagian yang disebut dengan kasih yang tertinggi, yaitu kasih agape, itu merupakan satu kasih yang sulit didemonstrasikan dan jarang manusia untuk mempraktekannya. Tetapi pada bagian pembacaan kita ini disuguhkan kepada kita arti dari kasih yang tidak ada di dunia, tetapi dipraktekkan dan kemudian menjadi satu gaya hidup, khususnya pada Jumat mula-mula Bapak Ibu. Dan orang-orang di sekitar mereka melihat kasih itu begitu indah, dan kasih itu sangat berbeda dengan kasih yang mereka demonstrasikan selama ini. Dan itulah yang disebut dengan kasih yang tertinggi dan abadi, yaitu kasih Tuhan Allah yang telah datang menjadi manusia. Bukan saja dia menjadi manusia, tetapi dalam kemanusiaan itu dia memilih yang paling rendah. Dalam keadaan rendah itu, dia pun harus mati untuk dan demi
orang-orang lain. Satu demonstrasi kasih dari dulu sampai dengan sekarang dijauhi dan tidak populer, Bapak Ibu. Ada orang yang mau mati untuk orang lain. Semua justru ingin hidup dan orang lain mati. Tetapi berbeda dengan apa yang didemonstrasikan oleh Tuhan Allah, yang dituliskan oleh Rasul Yohanes. Sehingga buyarlah konsep orang tentang kasih pada masa itu. Mereka akhirnya memahami agape itu adalah kasih yang hanya bisa didemonstrasikan ketika mereka ada di dalam Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang mendemonstrasikan itu di dalam perayaan-perayaan yang kita peringati Natal. Itu kan kasih yang tertinggi. Allah yang mulia dan tertinggi itu, Bapak Ibu saudaraku, merendahkan dirinya menjadi manusia. Di dalam kitab Efesus disebutkan mengosongkan diri. Adakah di antara manusia yang mau mengosongkan diri? Selalu sibuk mengisi diri. Tidak ada yang mau mengosongkan diri, Bapak Ibu. Apalagi mengosongkan dompet untuk orang lain. Tetapi apa yang telah dipraktekkan oleh Tuhan Allah itu firman berdaging. Allah yang adalah roh, pemilik alam semesta, owner. Kita kadang kan hanya memiliki satu PT saja, gaungnya sudah digaung-gaungkan kemana-mana. Saya ingat dulu ada harian surat kabar di Medan, namanya Harian Sinar Indonesia Baru. Dan pemiliknya selalu dielu-elukan orang. Karena ada Fameo yang berkata, setiap ayam berkokok, masuklah sekian ratus juta ke dompetnya. Karena pagi-pagi benar percetakan surat kabar itu menyebar ke Sumatera Utara dan Aceh, lalu jadi duit. Bapak Ibu saudaraku, itu contoh dari sekian banyak contoh yang mengelu-elukan dirinya. Tetapi coba perhatikan Bapak Ibu, alam semesta yang setiap tahun ditemukan sesuatu yang spektakuler dan baru oleh para peneliti alam semesta, jagat raya, kosmis. Ternyata tidak hanya bumi, tidak hanya galaksi kita, ternyata tidak lagi galaksi-galaksi lain. Makin diselidiki, makin kita menemukan kerumitan dan kedahsyatan Tuhan Allah di sana. Dan Tuhan Allah yang sedemikian pemilik itu datang menjadi manusia yang terbatas. Memang sampai hari ini tidak habis perdebatan itu. Mengapa Tuhan Allah memilih Maria? Perempuan lugu, sederhana, dan pada masanya belum tentu paling cantik. Yang sedang bertunangan dengan Yusuf, yang disebutkan memiliki keahlian tukang kayu. Dia bukan tukang emas. Dia bukan ahli tukang gosok batu. Atau arsitek, bankir pada masa itu. Tukang kayu. Ketika diselidiki Bapak Ibu, tukang kayu itu juga tidak mempunyai showroom. Jadi kalau kita hari ini melihat tukang kayu, tukang mebel, kan ada showroomnya di sana. Ternyata Yusuf itu tukang kayu pesanan. Sup,
Pesan satu meja, tingginya sekian, ini sekian, kakinya 3. Baru dibuat. Pak Yusuf mau pesan meja bundar, Pak Yusuf mau pesan kursi, baru dibuat. Tidak ada showroom. Artinya apa? Modalnya pas-pasan. Tetapi pria yang seperti itu berkenan kepada Tuhan. Allah yang mulia dan dahsyat, pemilik alam semesta itu, yang tidak ternilai dengan rupiah, memilih melewati kemesraan Maria dan Yusuf. Dan dalam masa kelahiran itu tidak dilahirkan di rumah sakit terkenal atau dukun bersalin terkenal, tapi harus dalam pengungsian sebab terjadi sensus penduduk. Dan dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu tidak ada fasilitas. Mengulang kembali narasi-narasi yang kita dengar tentang Natal, dia dibungkus dengan lampin. Lampin itu Bapak Ibu saudaraku bukanlah kain yang dipersiapkan dalam perjalanan. Kami ketika mempunyai bayi, mau kemana-mana peralatannya 4 tas. Saya cuma 1 gantung aja baju. Lebih banyak dia. Kebayanglah saya dalam perjalanan Yusuf dengan kuda atau keledai itu. Tidak dipastikan Bapak Ibu ya. Jadi jangan kita berkata kuda, dia naik kuda. Wah juga. Tapi juga tidak naik keledai. Bisa juga. Tetapi yang jelas kendaraan pada masa itu yang jelas adalah kuda dan keledai. Keledai ya, bukan kedelai. Karena seringkali orang Kristen keliru keledai dan kedelai. Yang jelas tidak naik sapi. Apalagi naik onta. Tapi yang jelas antara yang 2 itu. Di salah satu gambar figura yang pernah saya lihat, Maria duduk menyamping, bonceng perempuan. Kita nggak pernah meneliti sampai sejauh ini apa yang terjadi kan dengan gambar itu. Lalu ketika saya coba membayangkan, iyalah kan dia nggak bisa bonceng laki, sebab hamilnya sudah besar. Bonceng laki hamilnya besar, bisa melahirkan di atas kuda itu atau keledai itu. Terguncang-guncang. Tapi dia harus nyamping. Bisa kencang nggak? Nggak bisa. Bayangkan Allah yang seperti itu ada di dalam kandungan itu Bapak Ibu. Bayangkan Maria itu menjaga yang Allah itu ada dalam perutnya. Yusuf tentu hati-hati. Dan Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, bukankah ini demonstrasi kasih yang mulia? Jadi poinnya Bapak Ibu saudaraku ketika dituliskan oleh Rasul Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17 ini, poinnya adalah mari introspeksi tentang kasih Allah. Seberapa tingkat Allah itu turun menjadi manusia, dan di dalam kemanusiaan itu dia nggak lahir di istana, tetapi lahir di kandang, di palungan. Berarti ada istilah yang mengikuti bagi kita keadaan itu, dikunci dengan melepaskan zona nyaman. Halo Bapak Ibu saudaraku, jemaat Tuhan, memasuki tahun 2023, lepaskan zona nyaman. Seperti Tuhan Allah telah melepaskan zona nyaman itu, tetapi menjadi menang. Kita akan berpikir dilepaskan zona nyaman itu dia menjadi pecundang. Allah kok mati di kayu salib. Dan tidak habis pikir sama mereka. Tetapi bagi kita sekalipun tidak habis pikir,
sekalipun itu kebodohan, itu menjadi kemenangan bagi kita. Kasih. Sehingga Allah berani menyatakan ayat yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Ngerti nggak Bapak Ibu artinya? Tuhan Allah sebelum mendemonstrasikan kasih itu kan tidak keluar ini kalimat. Tetapi ketika dia telah mendemonstrasikan kasih itu, puncaknya Bapak Ibu mati di kayu salib. Dia nyatakan berulang-ulang dalam Injil Yohanes ini, kasih, hendaklah kamu saling mengasihi. Bahkan disebutkan kasih itu perintah. Inilah perintahku. Ini kata ditulis dengan satu istilah di dalam bahasa Yunani, entole. Ini seperti bahasa Batak ya, tole, eta, ayo. Seperti itu ya. Entole. Artinya satu perkara yang tidak bisa dibantah karena datangnya dari kekekalan. Apa contohnya Bapak Ibu? Peredaran bumi mengitari dengan planet-planet lain ke matahari. Itu kan entole. Perintah yang tidak dapat dibantah oleh alam semesta. Sebab dia bergeser sedikit saja, maka yang terjadi kepanasan, terbakar. Agak jauh sedikit kedinginan, salju, dingin, es, mati. Begitu dahsyat Tuhan Allah mengatur entole itu Bapak Ibu. Maka saya ketika mempelajari ini dalam usia yang segini, saya percaya Bapak Ibu, jejak-jejak yang saya lalui dari puluhan tahun yang lalu sampai dengan tahun-tahun yang akan saya lalui ke depan, ada entolenya Tuhan. Khususnya anak muda nih. Saya kan Pak Pendeta masih 20 tahun. Yes. Tapi puluhan tahun ke depan ini kan tidak tahu. Maka ketika bersama entole perintah itu, maka semua terlewati dengan sukses. Menurut Tuhan, bukan menurut manajemen dunia. Sebab menurut manajemen dunia Bapak Ibu, di salah satu skripsi yang pernah saya baca di STT Proklamasi, disebutkan di sana Tuhan Yesus adalah figur yang gagal dan kemudian ditangkap, diadili dan disalibkan. Tapi bisa lulus sarjana dengan Yesus yang gagal itu, judul skripsinya. Sebab dia dapat mengurai dengan manajemen kepemimpinan. Tapi firman Tuhan mengalahkan teori konspirasi itu. Seandainya mereka percaya di tempat bersidangan skripsi itu Yesus ada, mereka hormat pada Yesus, Soli Deo Gloria, maka mereka pasti akan berkata, coret judulnya, Yesus menang lewat kematian itu. Sehingga Bapak Ibu saudaraku, hari-hari ini berbicara tentang kasih ini bukan lagi sebagai perintah. Acap kali kasih itu dipraktekkan bagian dari mood, bagian dari kesenangan. Kalau saya mood, saya bersay hello. Kalau saya lagi bad mood, tidak enak perasaan, diam saja, dan seterusnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, masukilah tahun baru ini, isilah tahun baru ini. 1 tahun berapa hari? 365 hari. Dengan entole. Dengan satu perintah, kasih.
Dan yang kedua, Bapak Ibu, saudaraku, di sini dikisahkan apa yang telah dipraktekkan oleh Tuhan, bahwa kasih itu tidak bisa menjadi teori. Kasih itu akan menjadi kasih kalau dipraktekkan. Jadi kalau teori tidak disebut dengan kasih, tetapi disebut dengan keinginan, cita-cita, atau harapan. Tapi ketika dipraktekkan Bapak Ibu, maka itu menjadi kasih. Kasih seperti apa yang didemonstrasikan Tuhan itu? Selain kedatangannya ke dunia dan kematiannya sebagai patron, ukuran kepada kita. Kita melihat pada ayat yang ke-15 sampai dengan 16 dikatakan di sana, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Dan seterusnya. Berarti Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, kasih, mengasihi, dikasihi itu erat dengan sahabat. Berarti sahabat itu paling tidak telah berkomunikasi dengan kita. Berarti sahabat itu paling tidak kita telah saling mengenal walaupun tidak melihat wajah atau berjumpa. Intinya Bapak Ibu, sahabat itu adalah orang yang ada di dalam pikiran kita dan hati kita, bahkan perasaan kita. Sama seperti Tuhan mendemonstrasikan kasih yang tertinggi itu. Karena dia telah bersahabat dengan manusia ciptaan, tatkala manusia ciptaan jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu, saudaraku, sahabat tidak melarikan diri, lepas tanggung jawab. Ya, kan bisa saja Tuhan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, seperti kita dengan foto-foto di HP, delete aja, buat foto baru. Tapi kan Tuhan tidak praktekkan itu. Tuhan tetap memperbaharui dari yang ada. Satu pemahaman yang sampai hari ini banyak orang yang gagal paham tentang rekonstruksi Tuhan pada yang rusak. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Tuhan tidak menciptakan yang baru, membuang yang lama itu, tapi membaharui keturunan dari Adam dan Hawa. Dan saya percaya Bapak Ibu, setiap pribadi kita tidak dibuang Tuhan ketika jatuh dalam dosa, tapi dibaharui, diperbaiki. Seperti lagu itu Bapak Ibu, yang rusak diperbaiki, bukan yang rusak dibuang. Ini berbeda dengan kita manusia yang acap kali membuang yang rusak. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita merawat dan memperbaiki yang tersisa. Apa yang tersisa dalam hidup kita hari ini Bapak Ibu? Jadi tidak ada alasan bagi banyak orang berkata, saya ini tidak layak di hadapan Tuhan. Saya ini orang berdosa, saya ini dan itu, saya tidak masuk gereja, saya begini begitu. Tidak ada alasan. Sebab kasih itu ternyata panjang. Sebab kasih itu ternyata tidak dibangun dari yang baru, tapi di atas yang rusak. Tetapi kita manusia memaknainya sering terbalik. Acap kali yang bersaudara berseteru,
Lalu Bapak Ibu dalam perseteruan itu sampai mati. Lah kok sampai sejahat itu Bapak Ibu? Kita di dunia aja hidupnya singkat, kok tidak bisa memperbaiki yang rusak. Tapi berat memang. Saya mempunyai pengalaman Bapak Ibu. Ketika yang seharusnya warisan untuk saya diklaim oleh abang saya, punya dia karena dia sulung, diklaim yang satu lagi bagi dua, dan seterusnya. Saya mencoba memberi penjelasan, tapi mereka sepertinya tidak mau berkomunikasi dengan saya. Saya saban membaca firman Tuhan harus menyelesaikan dengan mereka. Saya selalu telepon, saya selalu WA, dijawab, dibalas tidak, yang penting saya praktekkan. Saya punya keyakinan kasih mesti menang. Saya punya keyakinan kasih mesti didemonstrasikan, sehingga kemenangan itu menjalar, jangan sampai dibawa mati. Maka perlahan-lahan dari tahun ke tahun sejak ibu kami meninggal, cair. Lalu kakak saya berkata, memang benarlah adik bungsuku ini pendeta, sabar sekali katanya. Padahal saya pun sebenarnya secara manusia geram. Bahkan sempat juga terpikir mencari pengacara. Tapi saya berpikir lagi, masa Tuhan kalah? Saya terus demonstrasikan. Akhirnya abang saya itu mengalah, dan dia membeli rumah baru, dan tidak lagi mengklaim rumah itu menjadi miliknya. Bukankah ini tanda Bapak Ibu bahwa ketika kita mempraktekkan saling mengasihi itu, nyatalah kuasa Tuhan bekerja. Hari-hari ini jikalau kita mempunyai pengalaman yang mirip dengan pengalaman saya, berhenti memenangkan diri sendiri, tapi beri peluang dengan kesabaran mengasihi. Amin. Karena ada orang, istri atau suami, saya nggak bisa mengampuni istri saya, saya nggak bisa mengampuni suami saya. Kenapa? Sudah 3 kali soalnya. Lah kok hitung-hitungan? Kasih itu kan tidak ada hitung-hitungnya, unlimited dia kan, tidak terbatas. Karena kasih itu kan milik Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, memasuki tahun 2023 ini, clear saling mengasihi. Amin. Kan kadang kita ke gereja bisa ya, tapi nanti di satu tempat tidak bisa. Ada banyak seperti itu. Tapi hari ini kita harus saling mengasihi. Kita harus saling mempraktekkan kasih itu. Kalau ada yang pernah menyakiti kita, tidak apa-apa. Ini momennya. Selamat Natal, selamat tahun baru, dan selamat Natal. Ucapkan. Saya kirimi ucapan-ucapan dengan foto kami. Berharap Bapak Ibu, jika ada sesuatu yang putus, yang sobek, tersambung. Dan jika sudah lancar, semakin baik. Bagaimana kita merayakan tahun baru tapi kita membawa baju yang tercabik-cabik? Saya kan bertanya ke opung saya. Apa bahasa Banjarnya opung ini? Opung, kenapa kalau mau Natalan tahun baru selalu pakai baju baru? Iya, supaya itulah menjadi prinsipmu di dalam hatimu menyelesaikan yang lama. Masa kau pakai baju yang sobek-sobek ke yang baru? Hatimu yang seperti itu, perbaharui. Si opung kotuk yang seperti itu lancar memberikan nasihat. Dan ketika dipraktekkan, lancar-lancar saja. Itulah sebabnya Bapak Ibu, jangan hanya baju kita baru, mestinya hati kita pun baru. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan tersobek-sobek lagi. Baru nih ceritanya.
maka kita praktekkan saling mengasihi. Khususnya di para P3MI, Bapak Ibu, ada intrik, ada ini, ada itu. Ya wajar, namanya juga intelektual. Semua cerdas. Tapi kecerdasan itu coba kita bangun dengan berbagai sisi, maka terciptalah menara yang baik. Sehingga kita diberkati di sana. Ini contoh akan kelihatan karena menjelang tanggal 15 kita pindah dari sini. Kan dibutuhkan nih kerjasama yang baik. Kalau tidak didasari kasih, ambruk Bapak Ibu. Nanti si A berkata, hanya saya terus disuruh-suruh Pak Pendeta. Mentang-mentang saya dekat dengan dia. Si Anu nggak pernah disuruh. Enggak Bapak Ibu. Kita harus mempraktekkan kasih itu, membangun komunitas kita, membangun di mana kita dipercayakan Tuhan untuk menjadi gereja. Jadi bukan ujuk-ujuk Bapak Ibu. Dan membangun itu anugerah. Ingat Raja Daud, punya segalanya, punya kemampuan, tapi ketika dia membangun bait Allah, Tuhan katakan, tidak, no. Bukan kau tapi anakmu. Ada banyak Bapak Ibu tokoh-tokoh di perjanjian lama mau membangun bait untuk Tuhan, tidak boleh. Maka hari ini ketika kita dipercayakan Tuhan menjadi alat di tangannya, itu adalah kesempatan. Maka berbahagialah kita jemaat Immanuel, berbahagialah kita P3M Immanuel, berbahagialah kita PWM Immanuel, P2M Immanuel. Berbahagia sebab kita dipercayakan Tuhan ikut membangun bait suci ini. Itulah sebabnya mari kita mulai dengan saling mengasihi. Ada lagi tadi lagunya di sini sudah sering saya dengar, tapi agak sulit dipraktekkan kalau tidak dari hati. Pujian nomor 12 ya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan. Maka Bapak Ibu, satu pemahaman kepada kita hari ini dari firman Tuhan ini mendemonstrasikan, mempraktekkan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dikatakan pada ayat 17 tadi, perintah. Inilah perintahku kepadamu. Tidak disebutkan inilah perintahku kepada kalian, tapi mu. Ternyata kasih itu mengalir dari pribadi-pribadi ke komunitas, sehingga komunitas itu memiliki warna tersendiri. Dan tadi malam di dalam pergantian tahun keluarga di rumah pendeta, ada satu pemuda bersaksi dari tahun 2015 dia di Banjarmasin belum pernah merayakan Natal, pergantian tahun. Dia selalu bersama teman-temannya yang tidak seiman, karena cuma dia yang percaya. Tetapi dia terharu karena malam ini saya ada di komunitas. Saya menyimpulkan betapa dia menyadari dirinya sekarang. Berarti Bapak Ibu saudaraku berbicara tentang perintah ini, mengasihi ini, kan harus menyadari diri masing-masing. Kan karena saya sadari diri saya berdosa, maka ketika saya diampuni Tuhan, hormat benar saya sama Tuhan. Ketika saya melihat diri saya yang lama itu adalah pribadi yang jahat,
Dan kita ingat ya, di hadapan Tuhan, pencuri jarum dengan pencuri satu mobil Isuzu Panther sama, judulnya pencuri. Ketika saya mencuri seekor babi pada masa remaja saya, waktu remaja Bapak Ibu, saya ahli mengambil babi dari kandangnya tidak bunyi. Dan dengan beberapa geng saya itu pergi ke pinggir sungai, kami potong 4-5 orang. Sampai malam kami di situ nyanyi-nyanyi gitu, nggak ada yang mengganggu. Tapi babi hasil curian. Ketika di sekolah Bapak Ibu, saya ambil gorengan 5, saya bayar 1 kali sebulan. Dan saya sekolah di situ 3 tahun. Dan Bapak Ibu, ketika saya sekolah teologi, sekolah pendeta, saya datang. Mbak, Bu, saya mau bayar 3 tahun gorengan saya. Sini, sekarang saya ada duit. Apa kata si ibu itu? Saya memang sudah tua, butuh duit itu. Tetapi pakailah, beli sepatumu, beli bajumu. Sebagai pendeta, kata dia. Dia bukan Kristen. Lah ibu kok tahu? Iya saya tahu, tanganmu kan mengambil yang 1 itu resmi. Tapi ketika mengambil yang 4 lagi dari sela-sela tangan orang, betul, dia lihat tangan saya itu. Jadi masuklah di darah saya, di daging saya goreng-gorengan yang dicuri itu. Lalu ketika menyadari Bapak Ibu, saya minta ampun. Saya selesaikan ke ibu itu. Bu, ini segepok uang. Entah berapa ratus ribu waktu itu. Dari gaji pertama saya. Tapi dia katakan jangan. Pakai. Ibu tahu. Dan bukan hanya situ. Yang lain juga mempraktekkan hal yang sama. Yang berbeda. Situ yang datang, yang lain tidak datang. Mungkin karena pendeta kali katanya. Ya, minta ampun ya Bu ya. Minta maaf. Sampai saya ambil tangannya taruh di kepala saya. Bu, berkati saya. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, ayat 17 ini tidak hanya berbicara tentang perintah mengasihi, tapi juga berbicara tentang membuka diri kita sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Jadi memasuki tahun 2023 ini, mari kita cek diri kita. Amin. Kan orang yang menyadari dirinya baru bisa pulih ya. Pernah yang ke dokter kita berkata, saya sakit dokter. Ya. Kan dokter selalu bertanya, sakit apa? Di mana? Kalau kita nggak mau cerita, nggak bisa pulih, nggak sembuh. Misalnya kita sakit di perut, kita tunjuk di kepala. Dokter kasih obat sakit kepala, rontok itu kepala. Jadi 2 sakit kita pulang dari rumah sakit. Sakit perut dan sakit kepala. Tapi ketika kita terbuka, di mana sakit? Di sini. Bagaimana perasaanmu? Begini. Baru dicek-cek kan itu apa? Tetes COVID. Baru dia kasih diagnosa, baru dia kasih obatnya. Dan seterusnya. Di hadapan Tuhan mirip seperti itulah kita, Bapak Ibu, memasuki tahun 2023. Di mana sakitnya? Di sini. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan kita. Bapak Ibu, saudaraku, dalam penutup khotbah ini, maka kita ingat ayat yang ke-9. Mari sama-sama kita baca. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jangan keluar. Tahu artinya tinggal di dalam kasihku Bapak Ibu? Tahun 2023 ini pakailah kasih Tuhan itu sebagai kendaraan bagi kita beraktivitas, berinteraksi, berkomunikasi, dan melakukan segala praktek hidup kita. Kasih. Jikalau ada kita menemukan sesuatu yang keliru dan salah, kasih kan menutupi. Maka mengampuni. Jikalau kita menemukan sesuatu Bapak Ibu yang tidak pada tempatnya, kasih membungkus. Maka damailah terjadi. Amin. Jadi
Jangan nanti di tempat kita yang baru, ya, apapun yang kita alami di sana, kita bungkus dengan kasih. Tentu ada kurang, ada lebih, tetapi itu semuanya menjadi cara Tuhan memperlengkapi kita. Selamat memasuki tahun 2023, tahun yang baru, tahun Masehi. Dan kita isi dengan ayat yang ke-9 sebagai penutup. Tinggallah di dalam kasih Tuhan. Amin. Kita berdoa. Minta Evangelis Novia Daud berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang meneguhkan setiap langkah kehidupan kami mengawali tahun yang baru. Kami percaya hati yang dipenuhi dengan kasih adalah hati yang dapat menyembah Tuhan, hati yang dapat taat kepada Tuhan, hati yang dapat dilembutkan. Karena tanpa kasih, kami sebenarnya seperti makhluk hidup yang tidak hidup ya Tuhan, yang sering kali ya Tuhan terantuk dan tersandung dengan jalan-jalan kami sendiri. Tuhan, terima kasih untuk firman kebenaran ya Tuhan, yang telah selesai dikhotbahkan pada pagi hari ini. Kiranya melalui kasih yang telah diteguhkan ya Tuhan melalui firman Tuhan ini akan terus berbicara. Sementara hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus akan terus-menerus menuntun firman Tuhan di dalam kehidupan setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa, jemaat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu, mereka akan kembali ke kehidupan masing-masing dalam perjuangan kami masing-masing dengan kasih kami kepada Tuhan dan sesama. Tuhan, kami bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu dan Engkau juga akan menuntun sampai menyelesaikan studi doktoralannya. Demikian juga ya Tuhan, segala pergumulan hamba-Mu dan keluarga, kami percaya Tuhan memakai luar biasa ya Tuhan untuk pelayanan khususnya pengembangan jemaat di GMI Jemaat Immanuel di Banjarmasin ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur berdoa demi nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita menyatakan tekad dengan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum segala zaman. Terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah perintah Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kehidupan orang mati dan kehidupan yang akan datang. Amin. Silakan duduk.
bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Tiba waktunya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari PWM. Untuk kesaksian pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jika ada dari Bapak saudara-saudari yang masih ingin mempersembahkan pujian, waktu dan tempat masih dipersilakan. Ya, silakan.
Baik, kita akan mengumpulkan persembahan kita dan juga kita akan mengumpulkan celengan pundi iman yang kedua untuk dana lahan gereja dan pembangunan gereja ke altar. Nanti diawali oleh keluarga hamba Tuhan dan diikuti oleh majelis dan jemaat. Untuk nas persembahan kita pada hari ini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita diiringi lagu Kasih Pasti Lama-Lama. Jemaat undang bangkit berdiri dan kita menaikkan pujian ini dari awal. Kasih pasti lama-lama. Kasih pasti lama-lama. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah menyeberangkan kami ke tahun yang baru, tahun 2023. Dan kami mengucap syukur dan mau mengisi hari-hari yang Tuhan percayakan ini dengan satu kebajikan, dekat dengan Tuhan dan saling mengasihi.
Itulah sebabnya Tuhan, cinta kasih kami hari ini kami demonstrasikan dengan menyerahkan persembahan yang terbaik kepada Engkau, baik untuk kantung kas gereja maupun untuk kantung kas panitia Natal. Dan terutama kami hari ini teringat akan para pelayan-pelayan Tuhan yang gagah perkasa di zamannya. Tetapi oleh karena kemerosotan fisik dan memasuki uzur dan pensiun, mereka saat ini ada di rumah-rumah jompo, atau juga ada di rumah anak-anak mereka, atau juga di rumah-rumah jemaat, dan mereka telah mengakhiri pertandingan itu dengan baik, dan kami boleh terus mensupport mereka melalui nafkah pensiun mereka. Oleh karenanya kami berdoa, berkatilah buah pemberitaan firman Tuhan dan pelayanan mereka. Dan terutama berikanlah kepada para pendeta guru pensiun kekuatan terus baru kepada mereka. Kami mengucap syukur sebagaimana ada hari ini Gereja Metodis Indonesia, juga atas jasa-jasa mereka Engkau memberkati ya Tuhan. Oleh karenanya kami serahkan persembahan untuk dana pensiun dari Gemi Manuel Banjarmasin ini berkati. Berkati setiap tangan-tangan yang mempersembahkan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam profesi, dalam status belajar sebagai pelajar dan mahasiswa. Engkau memberkati ya Tuhan. Sehingga kami terus di dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih, dan secara khusus hari ini kami menyerahkan pundi iman celengan untuk pengadaan lahan yang telah kami kumpulkan sekian lama, dan ini yang kedua kami kumpulkan, berkati Tuhan. Kami serahkan panitia pengadaan lahan pembangunan. Kami berdoa Tuhan memberkati baik Ketua Pendeta Erwin Daud dan semua pengurus di dalam panitia pengadaan lahan ini, berkati semuanya. Sehingga kami tidak sekedar beribadah, tapi kelak suatu waktu Engkau sediakan bagi kami tempat beribadah permanen. Tolonglah kami Bapa, dan nama-Mu lah ditinggikan, dimuliakan di tempat di mana gereja-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji ya termuli nama-Mu Bapa karena kebaikan-Mu, pertolongan-Mu kepada kami semua. Terimalah persembahan kami ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Dan sempurnakan doa kami ini seperti doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk. Saat pribadi.
ini ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Untuk persiapan kita dalam tempat ibadah yang baru, kita minta kepada Ketua